Bab 252. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sueron melompat kaget, daripada petani panik. Tertawa. Kenapa dia bertindak begitu bebas? Tidak mungkin. Dia adalah seorang NPC bernama juga. Berhenti. Seron merasakan sesuatu dan segera berteriak. Tapi, sudah terlambat. 3 anggota garda depan mendekati petani itu, dan mengacungkan pedang mereka. Prediksi yang tidak menyenangkan itu benar. Kuakakakang. Sebuah sabit kecil yang panjangnya kurang dari 40 cm. Petani itu memblokir serangan yang datang dari 3 arah, dengan satu gesekan sabit. Dia memprediksi, di mana lawan akan menyerang dan dengan mudah merespons. Anggota Golden Guild bingung. Rasanya seperti pikiran mereka sedang dibaca. Caeng. Petani itu menjauhkan 3 pedang yang bersentuhan dengan sabit. Kemudian, pemilik pedang kedua tangan dilemparkan ke udara, memperlihatkan celah. Seorang petani mengalahkan kekuatan 3 orang sendirian. Tidak, bukan hanya itu. Ini hanya tipuan. Dia memaksimalkan kekuatannya, dengan mengerahkan kekuatan asli musuh. Apakah ini masuk akal? Anggota Golden Guild bingung. Telapak tangan petani. Tidak, rasanya seperti mereka menari di telapak tangan Buddha. Petani itu menyerang mereka. Puk. Kuak. Sabit tepat memasuki celah di armor mereka dan melukai anggota Golden Guild. Namun, itu tidak menyebabkan crit hit. Atak power sangat kecil dibandingkan dengan Piaro, yang dengan marah membunuh musuh. Ini bukan kecocokan untuk skillku. Kraugel mengeluh dan meninggalkan sabitnya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang perak dan memotong leher anggota Golden Guild. Itu adalah saat, ketika Kraugel tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Anggota Golden Guild yang sekarat, merasakan kebencian terhadap Seron. Menyebutnya lubang. Dia, bagaimana itu lubang? Terkutuk. Gila. 3 orang kehilangan nyawa mereka dan Seron mengutuk. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Apa ini? Mengapa petani begitu kuat? Itu membuat frustrasi. Rasanya, seperti ini adalah Alice in Wonderland. Dia kehilangan akal sehat dan meneriakkan kutukan. Betapa busuknya ini. Petani apa ini? Apakah ini berarti, tentara di sini dapat menjadi pembunuh naga? Sialan, apakah ini masuk akal? Sihir apa yang dimiliki Grid bajingan itu, untuk menarik semua orang berbakat ini? Dan mengapa mereka bekerja sebagai petani? Dia tidak bisa memahaminya, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir. Dia tidak bisa menebak mana kepala atau ekor itu. Rasanya, seperti jantungnya akan meledak. Matanya menjadi merah, seperti yang disarankan petani itu kepadanya. Kerusakan hanya akan meningkat, jika kamu mengirim anggotamu. Bukankah lebih baik bagi seorang master untuk pergi langsung? Benar sekali. 3 anggota garda depan adalah level 230. Mereka lebih tinggi dari level rata-rata anggota guild. Akan ada kerugian besar, jika dia membuat anggotanya menghadapi pria ini. Tapi, bagaimana dia bisa mundur? Itu tidak mungkin. Musuh mereka ada di depan mereka. Jika ketua guild menunjukkan punggungnya, dia akan kehilangan martabat dan ketulusannya. Seron harus pergi. Dia yakin, dia bisa menjatuhkan petani itu. Petani ini jelas lebih lemah dari monster Piaro. Seron menanggapi saran itu. Ayo, aku akan membunuhmu sendiri. Pertama, dia akan menelanjangi petani topi jerami. Lalu, dia akan menyaksikannya mati. Dia mengambil jiwa-jiwa anggota guild yang mati dengan soul exploitation, dan memanggil soul arrows. Pepepeng. 3 panah jiwa memancarkan lampu hijau dan ditembakkan. Itu adalah kecepatan yang tangguh. Namun, itu tidak mencapai kecepatan panah Jishuka. Itu tidak pada tingkat yang bisa mengancam Kraugel. Kraugel menggerakkan kepalanya untuk menghindari panah. Sueron tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum. Ledakan jiwa. Kuak-kuak-kuak-kuang. 3 panah jiwa yang dilewati oleh Kraugel meledak. Itu adalah saat, ketika skill unik yang menimbulkan damage sebanding dengan attack power dan magic power milik caster diaktifkan. Sueron mengantisipasi jika petani itu akan terkoyak-koyak. Namun, asap dari ledakan tersebar dan petani itu hanya mengalami kerusakan kecil. Petani itu menasehati Seron. Keterkaitan skillmu tertunda, jadi, aku mudah bereaksi. Apakah kamu ingin berlatih, sehingga kamu dapat menautkannya lebih cepat? Omong kosong. Tidak mungkin untuk mempercepat keterkaitan skill. Itu cukup cepat sekarang, dan waktunya tepat. Lawan lain biasanya mati, karena combo ini. Kamu yang aneh. Seron nyaris menelan kembali kata-kata itu. Apa yang kamu coba ajarkan padaku? Kebanggaan Seron terluka. Dia memanggil senjata dari inventari. Pedang berat brutal. Itu adalah senjata yang ia peroleh setelah membersihkan labirin Vasco, dengan anggota guildnya. Itu adalah pedang satu tangan legendari yang meningkatkan strength dan intelligence pengguna secara bersamaan. Itu bagus, karena skill Soul Predator dipengaruhi oleh attack power dan kekuatan sihir. Sueron memegang pedang dengan kuat. Kraugel bertahan dengan White Fang. Kaang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Percikan terbang, ketika senjata kedua pria itu bertabrakan. Caeng, caeng. Kedua orang bertukar 13 pukulan di tanah dan di langit.
Jubah Seron dan topi jerami Kraugel menyeberang beberapa kali, saat pertempuran yang brilian terjadi. Mata Kraugel bersinar. Dia adalah swordsman yang baik dan level sword mastery-nya tinggi. Predator jiwa. Skill-skill sepertinya adalah tipe penyihir, tapi itu lebih mirip dengan tipe magic swordsman. Seron menguatkan dirinya dengan soul transference. Caeng. Attack power yang ditingkatkan meningkatkan momentum Seron. Pedang itu menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengenai Kraugel. Kraugel belajar sendiri bagaimana menangani baja. Dia bergerak seperti air, dan menaklukkan Seron. Seron menjadi marah, karena pertarungan tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Tapi, itu adalah hal mendasar untuk tidak kehilangan kesadaran, selama pertempuran. Dia berusaha setenang mungkin. Ada konflik antara akal dan emosi. Pada saat itu, alasan nyaris tidak menang. Pedang Seron mendapatkan kembali ketenangannya. Aku akan menang. Soul Plundering. Soul Plundering. Membawa sebagian jiwa dari target hidup. Lawan yang kehilangan sebagian jiwa mereka, akan menemukan tubuh mereka sulit dikendalikan untuk jangka waktu tertentu. Skill yang bagus. Kraugel mengaguminya, ketika pedang berat menghantam bahunya. Awalnya, itu merupakan pukulan jantung. Tapi, Kraugel meminimalkan damage. Bergerak tanpa jiwa. Petani itu merasa semakin kuat, semakin Seron memikirkannya. Seron mulai bergetar. Aku pikir, aku lebih kuat. Soul Predator adalah kelas khusus tempur yang memiliki berbagai skill tempur yang berguna. Kraugel dan Agnus tidak terlibat dalam kegiatan eksternal, sehingga mereka dikeluarkan draft. Namun, jika dia dibandingkan dengan anggota Overgeared dan Grid saat ini, Seron yakin, jika dia adalah yang terkuat. Tapi sekarang dia menyadari, jika dia masih memiliki jalan panjang. Seorang NPC meraih pergelangan kakinya. Mungkin, dia lebih lemah dari yang dia kira. Aku perlu fokus menaikkan level untuk sementara waktu. Sueron memutuskan, sementara Kraugel menjadi lebih senang, setelah melihat cederanya. Ini lebih dari sekadar rumor. Kraugel sangat menghargai kelas Soul Predator dan ilmu pedang Seron. Sudah cukup untuk mengatakan, jika Seron adalah salah satu yang terkuat di antara player yang ia temui. Menyenangkan. Awalnya, Kraugel tidak tertarik pada PvP. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bertualang, berburu, dan raid. Tapi, hidup dengan Pyaro mengubah ini. Menyenangkan bertarung melawan yang kuat. PvP memiliki rasa yang berbeda dari serangan. Proses ini jelas berhubungan dengan menjadi seorang Sword Saint. Tahun depan, mungkin baik untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Kukukuk. Apa ini? Seron memandangi petani yang tampak gila, karena dia mulai menertawakan darahnya. Kraugel mendekatinya. Langit di atas langit. Gelar ini merujuk pada orang dengan talenta sejati yang mencapai tanah tanpa batas ini. Moonrise Sword. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat ini, Seron menyadarinya. Petani di depannya belum menggunakan skill apapun sampai sekarang. Susuk. 2 bulan ada di langit malam. Kraugel mengaktifkan fungsi siluman, saat dia berdiri di bawah sinar bulan. Seron harus berkonsentrasi agar tidak ketinggalan Kraugel yang menghilang. Tapi, bagaimana dia bisa mendeteksi Kraugel, padahal Pyaro tidak bisa? Kraugel benar-benar memudar. Seron ketakutan, ketika dia memakan jiwa 5 anggota Snake Guild dan mengaktifkan Soul Armor. Pahat. Armor hijau transparan diletakkan di atas armor Seron. Seron siap menghadapi serangan yang ia tahu, akan dia hadapi. Jijiong. Heok. Sueron menerima tekanan kuat dari tempat yang tak terlihat. Dia akan mendapat pukulan fatal, jika itu bukan untuk Soul Armor. Dia nyaris menahan serangan dan mulai berkeringat. Soul Armorku hancur. Kerusakan yang Soul Armor level 2 bisa menyerap 17.300 damage. Itu hancur, dengan satu serangan dan dia juga menerima damage. Monster ini. Seron tersandung gelisah, ketika topi jerami muncul. Mata yang bersinar di bawah topi itu, cukup untuk menyebabkan rasa dingin, turun ke tulang punggung Seron. Mole Ascension. Pahat. Cahaya putih membumbung dari tanah. Seron heran, tapi dia tidak bisa bereaksi. Pernahkah dia merasakan ketidakberdayaan ini, sejak menjadi seorang predator jiwa? Benar-benar tidak. Ini pertama kalinya. Kotoran. Kamu. Siapa kamu? Seron menanyai Kraugel, saat dia batuk darah. Kemudian, Kraugel diingatkan akan perkenalan Pyaro dan menjawab. Aku adalah petani Raiden. Istilah itu. Itu diucapkan seperti itu, sama dengan seorang knight atau mage. Kamu tidak bisa hanya menjadi petani. Kraugel mengangguk pada pertanyaan Seron. Itu benar, aku seorang petani. Itu benar. Selama 2 minggu berikutnya, Kraugel adalah seorang petani. Dia diberi makan 3 kali sehari dan camilan, seperti petani lainnya. Akomodasi disediakan, karena itu adalah kontrak jangka pendek. Namun, tidak ada gaji. Sialan. Seron bosan dengan lelucon itu, dan menggunakan 11 jiwa untuk mengaktifkan penjara jiwa dalam upaya untuk menahan Kraugel. Ini adalah skill mengikat terkuat, yang bisa menjebak bahkan monster boss level 280 selama 5 detik. Rasakan kematian yang tak terhindarkan. Seron memeras semua mana dan menciptakan 39 Soul Spears. Lalu,
Dia meluncurkannya ke arah petani. Begitu dia menghubungkan jiwa ledakan, petani itu ditakdirkan untuk hancur berkeping-keping. Pada saat itu, pedang cahaya putih. Cahaya putih Kraugel bersinar dengan cahaya yang intens. Cahaya itu cukup mulia untuk melenyapkan kegelapan sesaat. Kuk. Itu seperti flash shot. Sron tidak bisa membuka matanya sama sekali. Sulit untuk mengendalikan Soul Spears. 200 anggota Golden Guild mencoba membantu Sron, tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka berhenti di tempatnya. Anggota Hao dan anggota Hades Guild yang menonton pertempuran, juga dipaksa untuk menundukkan kepala mereka. Setelah beberapa saat, Sron sudah mati, ketika cahaya putih memudar dan semua orang membuka mata mereka. Jantungnya tertusuk oleh pedang petani, dan dia menjerit, saat dia berubah menjadi cahaya abu-abu. Melarikan diri. Penilaian Hao cepat.